Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, kesempatan, rezeki, dan semua nikmat Allah yang telah kita terima. Ibu-ibu Aisyah yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sekilas tentang akhlak dalam menghadapi ujian dan kesulitan. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ibu-ibu Aisyah yang saya hormati, dalam kehidupan ini kita tidak terlepas dari ujian dan kesulitan. Sebagaimana dalam kehidupan kita, di lingkungan kita, baik itu teman, sahabat, saudara, keluarga, tetangga, yang kita lihat pasti suatu saat menghadapi kesulitan, menghadapi ujian yang menimpa dirinya. Tapi yakinlah bahwa Allah itu tidak akan menguji kita kalau kita itu tidak mampu menanggungnya. Allah itu tahu kemampuan kita. Allah juga tahu kekuatan kita. Kalau kita itu mendapat cobaan, nggak mungkin melebihi kekuatan kita. Saya yakin, ibu-ibu sekalian yakin, bahwa setelah ujian yang kita alami, setelah kesulitan yang kita alami, pasti Allah ngasih kemudahan kepada kita. Seperti firman Allah dalam surat Al-Insyirah, dimulai dari ayat 5. Fa inna ma'al usri yusra, wa idza faragta fansab, wa ila rabbika farghab. Sesungguhnya setelah kesulitan adalah kemudahan. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Kalau sudah selesai urusanmu di dunia, maka kembalilah ke urusan Allah. Hanya kepada Allah lah kita berharap. Hanya kepada Allah lah kita kembali. Apa kaitannya dengan akhlak dalam menghadapi ujian dan kesulitan ini? Kembalilah kita kepada Allah. Bahwa semua kesulitan dan ujian itu yang tidak kita dapat menjangkaunya, pasti Allah tidak akan berikan kepada kita. Maka dari itu, kembalikanlah semua itu kepada Allah. Yang nomor 1, kita harus cinta kepada Allah. Kita harus kembali kepada Allah. Harus kembalikan kepada Allah. Jangan suudzon kepada Allah bahwasanya apakah saya ini termasuk hamba yang gak dicintai oleh Allah. Ternyata cobaan-cobaan aku alami terus. Kesulitan-kesulitan aku alami terus. Janganlah ibu-ibu sekalian bersuudzon kepada Allah. Cintalah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Yang kedua, berikanlah apa yang kita miliki itu untuk orang lain. Walaupun kita dalam kesulitan, insya Allah kalau kita menolong orang lain, kalau dengan mudahnya, dengan relanya, dengan ikhlasnya kita menolong orang lain, insya Allah pasti nanti Allah akan menolong kita. Yang ketiga, kita harus kembali kepada Allah. Sesulit apapun ujian itu, seberat apapun cobaan itu, pasti nanti Allah akan
mengembalikan kita. Yang keempat adalah selesaikanlah urusan duniamu, lanjutkanlah urusan akhiratmu. Kalau kita mendahulukan akhirat, mendahulukan urusan Allah, insya Allah urusan dunia semua akan jalan. Kalau kita ngoyak urusan donya, yang donya wae lah sing itu. Dunia saja yang kita dapat. Tapi kalau kita urusan Allah kita dahulukan, urusan akhirat kita dahulukan, insya Allah dua-duanya akan dapat. Dapat dunia, dapat akhirat. Yang keempat adalah kesadaran diri. Kesadaran diri kita untuk beribadah. Apa to tugase awake dhewe diciptake Gusti Allah ning donya iki? Tujuan Allah yaitu untuk kita mengabdi, kita berserah diri, kita menyembah kepada Allah sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keempat ciri itu tadi, ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu sekalian laksanakan dengan baik, insya Allah mendapat cobaan seberat apapun, mendapat ujian dan kesulitan seberat apapun, insya Allah hati kita akan tenang.